Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau review toko AW Mart Sleman, Jogja. Tepatnya berada di dekat Kelurahan Caturharjo. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang toko ini mulai dari awal sampai buka. Terus yang kedua saya mau bercerita sedikit tentang karakteristik toko ini. Jadi awal mulanya kurang lebih hamin 45 hari yang lalu, kurang lebih 1,5 bulan itu dari ownernya AW Mart menghubungi Toko Mandiri Indonesia. Beliau bilang bahwa melihat konten YouTube kami 4 atau 5 video, terus akhirnya beliau menghubungi Toko Mandiri Indonesia. Posisi menghubungi, terus habis menghubungi itu kebetulan kami ada grand opening di Jawa Timur. Di Jawa Timur daerah kalau nggak Blitar ya Magetan. Nah waktu itu saya pas pulang mampir untuk survei. Kondisinya tanahnya masih kosong ya. Jadi kurang lebih itu ya H47 apa H-47 apa H-46, tanahnya masih kosong ya. Tapi beliau punya deadline, Mas ini harus buka 10 Maret. Jadi harus buka 10 Maret. Padahal itu posisi tanah masih kosong. Kalau soal toko mulai dari rak masuk itu saya bilang kita bisa cepat. Mau 1 minggu, 2 minggu itu kita bisa. Tetapi kalau posisinya masih tanah kosong itu di luar kapasitas kami, jadi kami nggak bisa. Tetapi alhamdulillahnya dari ownernya punya relasi atau punya mitra kontraktor yang cukup berkompeten sehingga waktu itu kekejar semua. Jadi runningnya bareng-bareng, kita running aset, running dagangan, di sana running bangunannya. Jadi ini saya sampaikan ternyata bisa begitu loh, maksudnya ternyata bisa mulai dari nol, sehingga konsep bangunannya adalah sangat standar minimarket nasional. Dari luasannya, dari ukurannya, dari terasnya di mana, folding gate-nya di mana, kacanya di mana, terus lampunya berapa, terus kelistrikannya berapa, itu sangat sesuai minimarket nasional. Ya, selain dari kontraktornya sudah berkompeten, kami juga memberikan masukan-masukan. Untuk lampu biasanya berapa, saya kasih kirim gambarannya. Untuk listrik berapa begitu ya. Jadi ini saya sampaikan kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia, ketika nggak ada salahnya mau nanti menggunakan jasa kami, mau nanti dibuka sendiri, mau menggunakan jasa dari vendor lain, silahkan, tidak ada salahnya. Kalau misalkan mau menghubungi admin kami atau tim kami untuk sharing ya. Jadi saya ceritakan adalah poinnya di situ. Jadi sebelum mulai membangun boleh silakan sharing aja. Supaya apa? Supaya nanti banyak gambaran. Selain sharing juga bisa melihat banyak video Toko Mandiri Indonesia ya. Itu yang pertama saya sampaikan. Terus yang kedua, toko ini luasnya itu 15 meter, gudangnya berada di samping. Kurang lebih untuk tokonya sendiri di 13 meteran, 12 sampai 13 meter lebarnya. Ke belakangnya itu kurang lebih di 8 meter. Ya, toko ini sangat standar karena mempunyai luas muka yang sangat bagus. Ya, kalau toko itu daripada memanjang misalkan 15 kali 10, mending 15-nya yang muka, ke belakangnya 10. Kalau 10 yang muka ke belakang itu ya sama-sama bagus, tetapi lebih bagus kalau secara luas lebih masuk, karena pasti parkirnya lebih bagus, akan kelihatan lebih gagah, akan kelihatan lebih gede begitu. Nilai plus awalnya sudah masuk dulu. Jadi toko ini saya ulas karakternya. Jadi toko ini dia estimasinya ya, ini estimasi bukan yang sebenarnya, karena saya akan terus menjaga privacy terkait data-data penting ya. Normalnya toko ini investasi kurang lebih di luar bangunan itu di angka 350 sampai di 400 jutaan ya, investasinya ya kurang lebih di 400 jutaan di luar bangunan ya. Tapi ini milik sendiri ya, milik pribadi semua. Toko Mandiri hanya membantu mendesain ya. Jadi toko ini berada di dekat perempatan, tapi dia di jalan masuk, sehingga menurut saya ini bagus sekali.
bagus sekali. Terus juga berdekatan dengan cafe di mana cafe ini adalah sudah milik owner sendiri yang sudah jalan kurang lebih 1 tahun. Terus sampingnya dibuat minimarket ya. Jadi termasuk ini saya juga banyak belajar dengan owner juga, bagaimana mengundang massa, bagaimana cara cara untuk memanage performer atau gandeng talent untuk nyanyi, untuk bermain musik dan sebagainya. Saya juga sharing bagaimana cara mengundang massa begitu, dan itu posisi saya juga belajar. Saya yang ngomong bagaimana dikasih sharing dan tipsnya luar biasa menurut saya. Ini sangat bisnis sekali menurut saya, ketika bagaimana menggandeng talent dengan benar, sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar ya. Saya lanjut, toko ini lebarnya, luasnya itu kurang lebih di 13 meter. Tapi kalau sampai gudang, karena gudangnya berada di samping, itu 2 meter, ke belakangnya 8 meter ya. Terus antara folding gate sama kaca ini dia kurang lebih di 2 meteran ya, 1,80 atau 2 meter. Tapi ini sudah sangat standar ya. Jadi digunakan untuk tempat barang-barang bisa, untuk nongkrong juga bisa, dikasih mesin odong-odong juga bisa ya. Terus toko ini menggunakan 2 komputer kasir ya, satu komputer kasir, terus 1 tambahan meja komputer ya, backwallnya 2. Terus toko ini juga menggunakan listrik dengan KWH kurang lebih di 5.500. Terus es krim yang dipakai ini ice, terus sebelahnya ada frozen food ya, Terus untuk item-item yang dijual sama, hanya memang untuk variannya kami tidak bisa seperti lengkap toko-toko lain ya, kurang lebih 80% lah ya, 80% lah, nggak sampai lengkap banget. Kenapa? Karena ini pertama kalinya kami buka toko di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kami belum punya database, kami belum punya Pareto, sehingga kami putuskan yang kami jual adalah item fast moving ya. Tetapi karena toko ini berdekatan dengan Indogrosir ya, kami juga belanja ke sana ya. Karena nanti selanjutnya juga akan belanja ke Indogrosir juga. Jadi sales juga, Indogrosir juga, atau mitra grosir yang lain juga. Jadi fleksibel karena ini adalah toko milik pribadi ya. Toko ini mulai dari awal sampai akhir menggunakan jasa Toko Mandiri Indonesia, termasuk pengurusan izinnya, NIB-nya itu juga menggunakan jasa Toko Mandiri Indonesia, termasuk pembuatan neon box, list plang, itu semua dari Toko Mandiri Indonesia. Hanya terkait sipil yang diadakan dari sana sendiri. Tapi kami senantiasa memberikan masukan-masukan, spek-spek atau ukuran-ukuran yang standar untuk minimarket ya. Yang ketiga ya saya sampaikan, jadi untuk hari pertama memang tidak ada seremonial ya untuk toko ini. Saya juga ini saya sampaikan sekali bahwa saya sangat belajar dengan ownernya. Termasuk ini pertama kalinya grand opening tapi nggak ada seremonial. Tapi seremonialnya di H+2 dan H+3 ini luar biasa. Karena bukannya di hari Jumat. Beliau memang dari dulu infonya kalau saya buka usaha seringnya hari Jumat mas, karena hari bagus. Oh berarti sama pemikirannya dengan saya. Kalau hari Jumat itu hari bagus untuk buka usaha ya. Jadi bukanya ya biasa, seremonialnya nggak ada seremonial yang kredit lah. Hanya seremonial yang sedang ya, hanya sekedar selamatan, doa bersama, terus potong tumpeng, potong pita, sudah itu aja, nggak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah juga antusias konsumen juga cukup bagus ya. Terus rame-ramenya adalah di hari kedua dan hari ketiga, ada senam, ada live musik atau akustik karena gandeng geret dengan kafenya begitu ya. Terus untuk perkembangan toko ini juga masih sangat banyak. Saya juga banyak diskusi dengan ownernya bahwa Pak, ini senjata yang sudah kita bahas semua untuk tokonya Bapak, jangan semua langsung dipakai ya Pak. Jadi pakai satu-satu biar nanti terus menerus jalan. Kalau semua dipakai nanti malah nggak bisa fokus. Dan owner juga setuju bahwa iya mas, saya mengambil sikap seperti itu, bahwa pelan-pelan sehingga nanti timnya juga siap begitu. Jadi memang
dari ownernya juga menurut saya sudah sangat matang dan mumpuni untuk mengelola bisnis, sehingga beliau sudah paham konsep-konsep itu. Jadi tidak semua program, tidak semua ini dialihkan ke mana, ke toko, tapi nanti adalah berkelanjutan ya. Bulan ini fokus ini, nanti bulan depan fokus ini, bulan selanjutnya fokus ini, begitu terus, jalan terus. Yang penting itu ya, karena saya juga saya juga toko itu sama seperti kayak usaha kita, itu sama seperti kayak istri kita. Kalau kita sudah punya istri, kayak kalau dicuekin nggak bisa dia, jadi harus diperhatiin terus ya. Jadi kan kita sebagai owner ya harus memperhatiin terus. Kalau nggak ngambek, bisnis salesnya lesu. Itu yang saya rasakan, yang saya alami. Tapi kalau kita pantau terus, maksudnya kita perhatikan tuh stoknya, kita perhatikan. Kita sebagai owner ngerti stoknya nipis kan, mesti kita akan melakukan sesuatu ya. Tapi yang penting ada di perhatian terus, perhatian pegawainya, perhatikan lingkungannya seperti apa, hubungan baik kita dengan pegawai sekitar. Kemarin sudah saya bahas di video bahwa ada pengendalian ya, silahkan dilihat. Jadi owner itu pengendaliannya apa saja, mulai dari pengendalian biaya, pengendalian persediaan, pengendalian pegawai, pengendalian lingkungan, ya ada 6 ya, dari saya malah ada 7 ya. Sementara begitu, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi memang ini saya pas menyampaikan ini tidak berada di tokonya, karena waktu itu ya karena kita jadwalnya padat sehingga sudah capek dulu, sehingga tidak sempat bikin video, sehingga saya review sekarang. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang misalkan memang mau buka sendiri, menggunakan jasa toko mandiri, atau mau menggunakan vendor lain atau apapun itu, tidak masalah, silakan belajar atau sharing di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia, karena kami tidak anti kritik. Jadi apapun yang disampaikan akan menjadi referensi buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.